Niko, udah bisa dimulai, Niko? Oke. Kayaknya udah banyak banget ini ya. Baik. Saya. Selamat malam, rekan muda. Apa kabar gerakan pemuda? Luar biasa, Luar fantastis. biasa, fantastis. Yes. Saya kurang bersemangat sekali lagi. Apa kabar gerakan pemuda? Luar biasa. Luar biasa. Fantastis. Yes. Aduh, ini masih agak kanon tapi udah mantep. Oke. Selamat datang bagi rekan muda sekalian, baik rekan muda dari GP, GPIB Margomulyo Yogyakarta, maupun dari rekan muda GP, GPIB Kinasih Tangerang. Dan juga selamat datang juga bagi pelayan firman kita yang akan memimpin pada malam hari ini, Bapak Penatua Peter Victor Hatta. Puji syukur kepada Tuhan, kita telah berkumpul bersama, bersekutu dalam ibadah gerakan pemuda via Zoom, atau dalam temu sapa pemuda pada malam hari ini. Pada malam hari ini, Jumat pada tanggal 27 November 2020. Pada persekutuan ini, kita akan diajak untuk menghayati tema pembaruan moralitas, yang dimana akan disampaikan oleh pelayan firman kita, Bapak Penatua Peter Victor Hatta. Perlu rekan muda ketahui, ada beberapa informasi yang perlu rekan muda pahami. Yang pertama, informasi petunjuk, mohon berpakaian yang sopan. Yang kedua, persiapkan diri, hati, dan pikiran dalam persekutuan. Yang ketiga, rekan muda perlu mempersiapkan Alkitab, alat tulis sebagai catatan pribadi, dan peralatan penunjang, baik HP, laptop, maupun kuota yang memadai. Yang keempat, saat instrumen atau musik dilantunkan, mohon rekan muda agar dapat mute mikrofon pada device masing-masing, karena nanti pada saat pemutaran musik takutnya nanti akan mengganggu. Yang kelima, mohon agar bersikap selayaknya bersekutu dalam ibadah. Dan yang tak kalah pentingnya juga, pada saat doa khusus dalam doa syafaat, jikalau ada permintaan yang ingin didoakan dalam doa khusus, bisa disampaikan melalui chat Zoom, langsung ke pelayan firman kita, atau bisa melalui host, yaitu host GPIB Margomulyo. Seperti itu teman-teman. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, mari kita bersama-sama menyanyikan Mas Gerakan Pemuda. Ya, di dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya pada gereja dan masyarakat. Kami
Rekan muda, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung November ini. Dan sebentar lagi kita akan memasuki masa-masa Advent, yaitulah masa-masa penantian untuk menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Kita juga tentu tahu, dalam menjalani kondisi kehidupan yang baru ini, mungkin banyak dari kita yang merasa lelah dan tidak mampu. Hari-hari yang kita jalani serasa sangat berbeda. Berkumpul dengan rekan muda yang lain yang bisa saling menopang dalam Kristus, sudah tidak bisa kita jalani dalam pertemuan agawi kita. Meski sekarang hanya dapat berkumpul dan bersekutu melalui daring, namun pernyataan Allah masih selalu ada dalam diri kita masing-masing dalam persekutuan kita. Saat ini kita merayakan syukur karena berkat Tuhan masih bisa kita rasakan, sehingga kita dapat bertemu dalam temu sapa pemuda pada malam hari ini. Kiranya kasih Allah selalu beserta kita dan menguatkan kita. Untuk itu, marilah kita memfokuskan diri, hati, dan pikiran kita seraya mengumandangkan pujian bagi kemuliaan namanya dengan berkata, hari ini kurasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam
Marilah rekan muda kita satu dalam doa. Segala puji syukur kami haturkan kepadamu ya Allah, bahwa pada hari ini kami masih bisa diberikan kesempatan satu dengan yang lain untuk bersekutu melalui virtual Zoom dalam tajuk Temu Sapa Pemuda pada malam hari ini, Jumat 27 November 2020. Kami sangat bersyukur ya Tuhan bahwa kami masih diberikan kesempatan setelah kami beraktivitas dari pagi sampai pada malam hari ini ya Tuhan, bersama-sama dengan dua rekan muda, baik dari GPIB Margomulyo Yogyakarta maupun juga GPIB Kinasih Tangerang ya Tuhan. Pada hari ini juga ya Tuhan, kami akan memulai persekutuan kami ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau selalu memberkati kami, agar kami bisa betul-betul memfokuskan diri ya Tuhan untuk menghadap hadirat-Mu, bersekutu, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Hamba-Mu, Bapak Penatua Peter Hatta yang akan memimpin ibadah sebagai pelayan firman pada malam hari ini ya Tuhan. Engkau kiranya urapi beliau ya Tuhan, kebijaksanaan dan juga urapi beliau ya Tuhan melalui kata-kata dalam pemberitaan firman ya Tuhan, agar beliau bisa memberikan wejangan secara rohani ya Tuhan dalam ibadah GP pada malam hari ini ya Tuhan. Teman-teman kami yang masih dalam proses ya Tuhan untuk menuju Zoom ini Tuhan, Kau kiranya berkati ya Tuhan sehingga mereka bisa bergabung bersama dengan kami sekalian untuk bersekutu, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Kami akan memulai persekutuan kami ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kembali kita mengagungkan kemuliaan namanya melalui Gita Bakti 244, Bapa Engkau sungguh baik. Sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang Kepada Bapak Om Peter dipersilahkan. Ya, rekan-rekan muda yang Tuhan Yesus kasihi,
Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Inilah kami ya Bapa, anak-anak muda dari GPIB Margomulyo bersama anak-anak muda dari GPIB Kinasih Tangerang. Kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Bukalah hati akal pikiran kami, agar sungguh Engkau saja yang berkata-kata melalui hamba-Mu ini. Dan biarlah firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada ibadah saat ini dibacakan dari Alkitab yang terambil dari kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai dengan 13. 2 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai 13 yang menyatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi, sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Demikian pembacaan Alkitab, berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Ya, shalom, selamat malam rekan-rekan muda yang Tuhan Yesus kasihi. Saya mau menyapa dulu ini, ternyata ada GP dari GPIB Kinasih Tangerang, apa kabar? Semoga sehat-sehat semua ya. Juga teman-teman dari GPIB Margomulyo, kiranya senantiasa bersemangat. Ini satu hal yang luar biasa ya, di pandemi ini, kita malah bisa bersekutu dengan rekan-rekan yang berada jauh dari kita. Dengan boleh dikata biaya yang tidak mahal, hanya bermodalkan kuota, kita bisa bersekutu satu dengan yang lain, tidak perlu bayar transport jauh-jauh, kita bisa bertemu sapa dengan rekan-rekan dari GPIB Kinasih, dan saya juga lihat beberapa minggu lalu dengan GPIB yang lain. Nah, ini hal-hal yang membawa sukacita di masa pandemi ini. Tapi rekan-rekan, masa pandemi ini membawa kekesalan tersendiri bagi kita semua. Betul ya? Banyak hal yang kita rasakan. Sebut saja salah satunya apa? Wisuda. Mungkin wisuda dilakukan tidak di kampus, tapi di rumah. Teman-teman tetap memakai toga, tapi di dalamnya cuma celana pendek dan kaos. Cuma ditemani papa sama mama duduk di samping. Tidak bertemu teman-teman. Tidak ada balon, tidak ada kado yang meriah. Serasa perjuangan kuliah selama 4-5 tahun itu tidak bisa dirayakan dengan kelulusan kita. Tapi itulah keadaannya, kita terpaksa harus melakukan segala sesuatu secara daring. Atau mungkin ada yang berencana liburan nih, liburan backpacker ke Bali atau bahkan ke luar negeri.
Semua harus berantakan, harus dibatalkan. Mungkin juga ada yang berencana menikah nih tahun ini. Terpaksa harus batal juga ya. Ya saya sih kalau boleh usul ditunda dulu kalau mau menikah, teman-teman. Beberapa saat lalu saya menghadiri resepsi nih di satu restoran. Ini resepsi pertama yang saya hadiri selama masa pandemi ini karena was-was juga. Nah, apa yang terjadi di resepsi itu menurut saya ya sesuatu yang kurang enak karena semua orang pakai masker kan. Kita tidak bisa lihat apakah si A, si B tersenyum atau dia lagi marah sama kita nih. Kita nggak tahu. Begitu pula begitu salaman, antri ke pengantin yang berbahagia bersama orang tua, kita jejer dan cuma salam namaste aja dari jauh. Nah itu kan kurang menunjukkan satu kedekatan ya, tidak membawa satu rasa memberikan ucapan selamat yang membawa kebahagiaan bagi pengantin. Kemudian habis itu turun dan masing-masing antri prasmanan. Prasmanan pun kalau ada yang maskernya tergeser turun akan dimarahi oleh pelayan yang menjaga prasmanan. Jadi segala sesuatu malah seperti di sekolah tentara, bukan kayak di resepsi kalau saya lihat. Dan ada satu hal lagi, biasanya nih, ini kalau zaman saya dulu di kuliah, waktu saya kuliah itu kalau ya kita kepingin makan enak, kadang kita pura-pura aja datang ke resepsi orang dan curi-curi makan gitu. Nah kalau pada saat itu kita harus punya mental yang bagus kan, karena harus orang lihat nih kita siapa. Nah kalau saat ini kita pakai masker semua, jadi aman kan kalau yang mau kayak gitu sekarang ini. Makanya saya usul kalau yang mau menikah jangan dulu deh, ditunda tahun ini. Ya, mungkin juga waktu HUT GP kemarin, kita punya rencana yang luar biasa untuk bikin perayaan, terpaksa harus ditunda. Mungkin kita tidak bisa mengadakan retret bersama GP, semua harus ditunda. Yang lebih simpel lagi, yang suka nonton di bioskop terpaksa harus ya menahan diri dulu, karena bioskop juga pada tutup semua, kita tidak bisa lagi menikmati film di bioskop. Dan masih banyak lagi rekan-rekan muda hal yang membuat kita kesal. Dan akhirnya muncul pertanyaan-pertanyaan. Yang menurut saya sih pertanyaan ini pertanyaan apatis ya. Kok Tuhan diam saja sih? Saya sudah berdoa, saya sudah berpuasa, kita semua sudah jalani protokol kesehatan. Pandemi ini bukannya berakhir, bukannya berlalu, malah semakin parah. Malah dengan isu yang kita dengar akhir-akhir ini adalah gelombang kedua, harus hati-hati karena korban lebih banyak lagi. Bahkan baru-baru ini ada berita juga bahwa suntik vaksin pun itu tidak akan menjamin hidup kita bisa kembali seperti dulu, seperti sebelum pandemi ini. Proses 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, tetap harus kita jalani. Dan akan berlangsung terus sampai waktu yang kita tidak tahu. Terlalu banyak penderitaan, terlalu banyak hal-hal yang di luar dugaan terjadi. Ini menyakitkan bagi orang-orang Kristen, juga menghancurkan hati orang-orang yang beriman. Lalu pertanyaan itu akan berlanjut. Jangan-jangan ini tanda-tanda dunia sudah akan berakhir. Atau Tuhan Yesus sudah akan datang. Nah, kalau pertanyaan ini bukan pertanyaan apatis, menurut saya ini pertanyaan yang penuh pengharapan. Nah, hanya kalau bicara tentang waktu, maka sama saja tulisan-tulisan lain di dalam Alkitab. Tidak satu pun yang tahu kapan Tuhan akan datang.
Ayat 10 dari bacaan yang kita baca tadi mengatakan kedatangannya bagai pencuri. Tidak peringatan sebelumnya. Ya kalau pencuri datang itu kan kita tidak tahu barang kita sudah hilang saja. Tidak ada yang tahu. Kata Petrus dalam perikop bacaan kita malam hari ini, yang pasti yang mendahuluinya akan terjadi kehebohan yang besar. Dunia tidak akan berbentuk karena langit akan lenyap. Api akan menghanguskan semuanya. Petrus tidak tahu sebenarnya seperti apa akan terjadi, tetapi ia menggambarkan kegemparan karena kedatangan Tuhan. Nah, Petrus tidak membahas, tidak berbicara mengenai proses terjadinya akhir zaman ya, seperti yang diceritakan dalam kitab Wahyu. Tetapi Petrus lebih berbicara tentang karakter orang-orang yang hidup di akhir zaman. Dan bagaimana seharusnya cara hidup anak-anak Tuhan. Fokus Petrus ada pada apa yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan di masa-masa penantian dan di masa-masa menunggu kedatangan Tuhan. Istilah yang dipakai Petrus ke dalam bacaan kita tadi, hidup yang suci dan saleh. Petrus melihat hidup suci dan saleh sebagai kewajiban dalam rangka mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan dan untuk mempercepat kedatangannya. Dengan kata lain, kalau merindukan kedatangan Tuhan, maka kita harus mulai memperbaiki pola hidup kita, memperbaiki karakter kita, memperbaiki paradigma kita. Kita harus memiliki cara pandang baru terhadap nilai moral dunia. Atau boleh disebut moralitas yang diperbaharui. Nah, mari kita lihat apa yang Petrus katakan dalam bacaan kita malam hari ini. Pertama, hidup suci atau kudus. Apa yang dimaksud dengan hidup suci? Suci dalam bahasa Ibrani itu kados. Kados itu artinya terpisah dari yang kotor. Nah, kalau dalam bahasa Yunani, suci itu adalah karatos. Karatos itu artinya bersih. Tidak ada noda setitik pun. Jadi, hidup suci itu adalah hidup yang berbeda dari dunia yang penuh dengan kotoran ini. Hidup yang berbeda dari dunia yang dianggap sudah tidak bersih lagi. Nah, kalau kita lihat orang-orang Kristen yang Puritan ya, atau orang-orang yang mempertahankan penyelenggaraan ibadah seperti aslinya, dan memahami Alkitab secara letterlek. Letterlek itu artinya memahami Alkitab secara text by text gitu. Mereka ini melakukan hidup suci itu dengan hidup eksklusif. Hidup terpisah dari dunia ini. Mereka tidak menonton TV. Mereka juga tidak punya HP, tidak pakai HP. Mereka memutuskan hubungan dengan hal-hal yang berbau dunia. Termasuk teknologi. Nah, kita kan tentunya tidak memahaminya seperti itu ya, rekan-rekan muda. Bahkan di masa pandemi ini, boleh dikata, membuat kita semua menjadi lebih akrab dengan teknologi. Atau dengan kata lain, kita mau tidak mau harus masuk ke dalam era digital. Nah, beberapa orang tua, kalau di Margomulyo, beberapa orang di dalam persekutuan PKLU terpaksa belajar dari anak cucunya atau bertanya kepada tim Inforkom GPIB Margomulyo bahwa cara-cara untuk memakai Zoom dan lain sebagainya. Saya kira sama aja ya di GPIB Kinasi pasti seperti itu. Semua orang yang tidak terbiasa dengan kemajuan teknologi terpaksa harus masuk di dalam era digital ini. Nah, bila dikaitkan dengan masalah moral, banyak orang yang mengatakan
bahwa kemajuan teknologi terlepas dari berbagai hal yang baik yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi, pasti juga menghasilkan dampak buruk terhadap moralitas. Nah, kenapa kemajuan itu identik dengan kemunduran atau penurunan moral? Karena dengan kemajuan teknologi, semua informasi bisa kita dapatkan maupun kita bagikan. Dan informasi-informasi ini tidak semuanya baik. Tetapi yang buruk juga ada. Nah, kita manusia yang berdosa ini bisa juga menyalahgunakan kemajuan teknologi ini. Itu yang membawa kemerosotan moral bagi banyak orang. Contohnya, mungkin teman-teman masih ingat beberapa saat lalu, atau mungkin sekarang juga belum selesai ya, tentang video salah satu artis yang beredar. Nah, ini kan sesuatu yang privasi, suatu informasi yang harusnya sangat terbatas atau dikonsumsi oleh sedikit orang. Tetapi dengan kemajuan teknologi, hal ini bisa tersebar dengan luar biasa. Dan hal ini membawa dampak yang sangat buruk bagi moralitas manusia. Anak-anak kecil bisa melihat dan mereka juga bisa terpengaruh dengan hal-hal yang buruk. Nah, pertanyaannya, apakah kita terus mencampakkan teknologi? Jangan. Justru di tengah perkembangan zaman yang luar biasa ini, orang percaya perlu menguasai teknologi. Kita perlu menguasai teknologi sebaik mungkin. Lalu kemudian kita menggunakan teknologi itu untuk menyebarkan kabar baik bagi dunia. Salah satu contoh, rekan-rekan muda yang terlibat di dalam proses live streaming, dalam ibadah-ibadah minggu, atau ibadah pemuda seperti saat ini. Saya rasa di semua GPIB, rekan-rekan muda terlibat dalam proses live streaming ini. Dan itu salah satu dampak yang baik dari kemajuan teknologi ini. Nah, jadi hidup suci kudus itu hidup yang seperti apa? Hidup yang bijak untuk memilih. Tahu mana yang bisa, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Tidak menyamaratakan semuanya. Sebagai contoh, pola hidup pacaran di era sekarang ini kan melakukan hubungan seks itu tanpa rasa bersalah. Dan merasa itu hal yang sudah wajar lah, sudah biasa itu. Nah, buat anak-anak Tuhan tidak seperti itu. Seks adalah hal yang suci. Melalui seks bisa lahir keturunan. Untuk itu, hal tersebut baru boleh dilakukan ketika relasi pacaran kita sudah dikuduskan melalui peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Kemudian ada yang bertanya, boleh tidak main game online? Boleh, kenapa tidak? Selama itu tidak mengganggu aktivitas lain kita, termasuk aktivitas ibadah kita. Nah, rekan-rekan muda, di laptop saya ini ada banyak game juga. Pada saat saya sudah capek dengan pekerjaan saya, maka saya akan main game. Mungkin setengah jam, 1 jam, untuk membuat saya refresh kembali, untuk membuat saya tenang, kemudian saya akan lanjutkan lagi pekerjaan saya. Jadi tidak masalah kita main game online. Asal ingat, sesuatu yang dilakukan secara berulang kali, secara terus-menerus, itu akan mengubah cara pola hidup kita. Pola berpikir kita akan berubah. Selama kita mampu mengendalikan diri kita, silakan, tidak ada masalah. Tapi ingat, tanggung jawab kita terhadap hidup dan kehidupan kita, dan tanggung jawab kita terhadap masa depan kita. Kita harus memikirkan kuliah kita harus memikirkan pekerjaan kita, keluarga kita.
Jangan sampai game online ini menguasai kehidupan kita. Kemudian ada lagi gaya hidup high class. Kita menilai orang berdasarkan merek yang dia pakai. Nah, ada istilah saat ini yang lagi tren nih, OOTD atau outfit of the day ya. Kalau di artis-artis itu ada mesti ya. OOTD-nya si artis Korea ini gimana, artis ini gimana. Nah, ini orang dipandang melalui apa yang dia pakai. Bermerek nggak sih? HP-nya apa nih? iPhone apa bukan? Tas dia apa nih? Gucci atau bukan? Jam tangannya Aigner atau bukan? Termasuk gaya busananya dan lain-lain. Satu saat, rekan-rekan muda, ini beberapa tahun lalu, di saat saya baru beberapa tahun lulus dari teknik arsitektur, saya diajak ngopi oleh teman saya nih, sama-sama arsitek. Kita ngopi, duduk berdua. Saya cuma pakai kaos biasa, celana biasa, sendal gitu. Kemudian teman saya ini melihat saya, terus dia bilang, Pet, kita harus memikirkan second skin loh. Hah? Second skin? Baru kali itu saya mendengar istilah second skin. Apa itu second skin? Ya, second skin itu penampilanmu. Kamu harus perhatikan bajumu seperti apa. Waktu itu saya masih naik motor ya. Kamu harus ganti motor ke mobil. Saya bilang, kenapa? Loh, kalau kita mau dapat klien yang besar, mau dapat uang yang banyak, maka kita harus memperhatikan second skin kita. Ibaratnya mau pancing ikan yang besar, harus pakai umpan yang besar juga. Lalu saya tanya, emang kenapa kok punya pengalaman apa? Iya, betul. Saya punya pengalaman nih. Saya dapat pekerjaan dari seorang bos gitu. Nah, kemudian setelah dia membuat gambar desain, dia datanglah ke rumah bos ini. Setelah berbicara presentasi akan hasil desain dia, kemudian tibalah di pembicaraan mengenai nominal harga dari desain dia. Nah, setelah teman saya ini menyebutkan nilai, maka apa yang dikatakan oleh bos itu, loh, gede juga ya. Kamu cuma pakai motor kayak gitu, penampilan kamu kayak gini, kok bisa sih minta fee sebanyak ini? Nah, sejak saat itu, teman saya ini sangat memperhatikan second skin. Nah, saya mendengar ini saya jadi bingung. Kita bekerja untuk menjamin kebutuhan kita. Di lain pihak, untuk mendapatkan pekerjaan, penampilan kita harus bagus. Kita harus bermodal dulu. Dari mana terus uangnya? Saya jadi tidak mengerti hal ini. Nah, ini pesan juga kepada rekan-rekan muda. Kita jangan menilai orang dari penampilannya, dari apa yang dia pakai. Kita perlu menilai orang dari kualitas dia. Seperti apa dia membawa diri, ilmu apa yang dia pakai, yang dia terapkan, apa yang bisa kita pelajari dari orang itu. Kita harus menilai orang dari situ. Jangan menilai orang, merendahkan orang hanya karena apa yang dia pakai. Kalau kita kepingin dinilai orang seperti itu, maka kita juga tidak boleh menilai orang berdasarkan penampilannya. Nah, ujung-ujungnya kalau para remaja, para rekan-rekan mengejar hal ini, maka para pemuda akan melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Demi gengsi, demi harga diri, kita lakukan apa saja agar kita memiliki penampilan yang baik. Saya sedih juga kalau melihat pemberitaan mengenai prostitusi online dari artis-artis yang rata-rata pernah ada yang diwawancara ya, yang mengatakan bahwa ya kita harus memiliki modal yang besar untuk penampilan kita para artis. Nah, sementara
mungkin pemasukan berkurang sehingga mereka memutuskan untuk mencari jalan pintas, jalan cepat seperti itu. Nah, ini kan ironis sekali ya. Demi meningkatkan harga diri, malah mengakibatkan harga diri dia menjadi rendah dan disepelekan orang. Nah, apakah benar nilai seseorang itu bergantung dari apa yang dipakainya? Saya rasa tidak, saudara-saudara dan rekan-rekan muda. Jadi, hidup suci atau hidup kudus adalah hidup yang logis, tetapi dalam terang Tuhan. Yang kedua, hidup saleh. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, istilah yang dipakai itu godly life, atau hidup yang sesuai dengan gaya hidup Tuhan. Apa saja gaya hidup Tuhan? Yang pertama, kita harus mengasihi sesama. Di masa pandemi ini, seharusnya kita membuka mata hati, melihat begitu banyak orang-orang yang menderita di sekitar kita. Dan mereka butuh pertolongan kita. Nah, marilah kita berpacu dalam ide-ide kreatif untuk menolong sesama. Mungkin sebagai contoh, kita yang bisa desain flyer atau desain banner gitu, bisa membantu membuat flyer untuk usaha-usaha jemaat. Ya, banyak ya saat ini jemaat yang membuka usaha-usaha itu. Kita membantu membuat banner, flyer yang menarik, dan kita membantu mereka untuk mengiklankan di Instagram atau Facebook dan lain. Itu salah satu contoh. Nah, kalau kita melihat ide kreatif Allah yang fenomenal, yaitu memberikan putranya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Maka kita pun berpacu dengan menolong sesama. Yang kedua, mengampuni dengan tulus. Separah apapun kesalahan orang pada kita, kita belajar mengampuni. Nah, ada yang bertanya, mana mungkin? Yesus kan Tuhan, sementara kita ini manusia. Belajarlah dari Yesus. Jangan lupa, pengajaran-pengajaran kasih yang Yesus lakukan, itu ketika dia masih berada di dunia. Ketika dia menjadi manusia. Yang ketiga, jadilah orang yang bisa dipercaya. Kalau berjanji, kita harus tepati. Kalau kita mundur sedikit dari pembacaan kita malam hari ini, ayat 9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia tetap sabar terhadap kamu. Nah, kalau melakukan sesuatu, lakukanlah dengan tuntas. Tetapi yang terutama, percaya kepada Allah sepenuhnya dan melakukan kehendaknya. Saat ini banyak anak-anak muda yang mempertanyakan, apakah Allah itu benar-benar eksis? Rekan-rekan muda yang Tuhan kasihi, jangan menjadi orang Kristen yang menentang Tuhan. Tunjukkan bahwa engkau percaya dan mengenal Allah. Jangan hanya percaya saja. Di Alkitab kan ada dikatakan bahwa engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik, tetapi setan pun percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Yang keempat, doa jadikan menjadi bagian kita sehari-hari. Jangan hanya kita rindu, kangen, ngomong berjam-jam bersama teman atau pacar, tapi jadikanlah kerinduan, kangen untuk ngomong dengan Tuhan melalui doa. Mungkin tidak perlu berjam-jam, tapi lakukan itu setiap hari. Dan yang terakhir, cintai firman Tuhan. Baca SBP, Renungan Harian atau SBU, Air Hidup, apapun itu. Termasuk rajin ikuti ibadah GP seperti saat ini atau ibadah minggu. Jalin hubungan dengan Tuhan senantiasa. Maka kita akan melihat rencana Tuhan di dalam hal-hal yang kita alami. Rekan-rekan muda yang Tuhan kasihi, ingat, tidak ada yang tahu kapan Tuhan datang. Atau kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Bersiaplah selalu.
perbarui moralitas kita mulai dari sekarang. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Baik, terima kasih kepada Om Peter yang telah memberitakan firman pada malam hari ini. Biarlah firman yang telah disampaikan dapat bisa kita resapi bersama dan dapat juga kita bisa pedomani dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari di dalam masa new normal maupun di masa-masa yang akan datang. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian kembali dari Kidung Jemaat 53 pada baitnya yang pertama dan yang kedua, Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya, buka telinga, hai umatnya, kabar yang baik, dengarkanlah, buka hatimu, Tuhan datang, yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya, yang mau belajar, hai dengarlah firman yang bakal. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Baiklah, rekan muda, kita akan masuk dalam doa syafaat. Perlu saya informasikan kembali, bagi rekan muda yang ingin didoakan secara khusus dalam doa syafaat, bisa disampaikan melalui chat Zoom langsung ke pelayan firman, atau bisa melalui host, yang kemudian dari host bisa langsung disampaikan ke pelayan firman. Dalam doa syafaat, bagi rekan-rekan yang bertugas, dipersilahkan yang mendoakan bangsa dan negara, gereja, Pelkat GP, dan ibadah hari ini, dan akan ditutup oleh Om Peter yang akan mendoakan doa khusus. Waktu dan tempat dipersilahkan. Mari Om Peter dan rekan-rekan pemuda sekalian, kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat segala penyertaan pada saat ini. Ya Tuhan, hari ini kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, ya Tuhan, dalam keamanan dan ketertiban bagi bangsa dan negara kami. Berkati ya Tuhan dalam segala apapun, dalam keamanan di negeri ini, negeri kami tercinta, agar tidak ada sesuatu apapun yang dapat menghancurkan negeri ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kerukunan dalam umat beragama di masing-masing provinsi. Kami tahu Tuhan banyak oknum-oknum yang mengatasnamakan agama untuk memecahkan warga Indonesia ini, tapi kami tidak percaya tiap-tiap agama memiliki kasih, memiliki damai.
Kau berikanlah Tuhan kepada kami semua, agar kami bisa menjaga ini dengan baik dalam damai dan kasih dalam kerukunan umat beragama. Kami juga berdoa untuk bencana alam yang terjadi di Indonesia ini. Ya Tuhan, kami tidak mengetahui pasti letak di mana terjadinya bencana alam tersebut, tapi kami yakin dan percaya Engkau selalu menyertai mereka yang terkena bencana alam, ya Tuhan. Kiranya apa yang merasa mereka kehilangan dalam bencana ini, karena terjadinya bencana ini, Engkau jagai mereka. Ya Tuhan, penuhilah berkat mereka. Mungkin ada beberapa warga yang terdampak oleh bencana ini juga Engkau penuhi berkat mereka, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan baik pusat sampai daerah beserta stakeholder, dan kami juga berdoa untuk keadaan kami saat ini, ya Tuhan, pandemi COVID-19 yang telah berlangsung hingga akhir tahun ini. Kami tidak tahu Tuhan apa yang terjadi, apa yang telah Kau rancang dalam pandemi ini untuk kami, ya Tuhan. Mungkin ada sesuatu hal yang Engkau ingin nyatakan kepada kami melalui pandemi ini, tapi kami yakin dan percaya Engkau, Tuhan, tidak akan pernah meninggalkan kami dalam segala situasi apapun, terkhusus dalam pandemi COVID-19 ini, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Satgas COVID-19 dan para petugas medis yang senantiasa selalu memberikan arahan kepada kami, selalu membantu kami, menyemangati kami, baik ada rekan kami yang terkena dampak positif COVID-19, baik rekan-rekan kami yang sudah sembuh dari COVID-19, ya Tuhan, Engkau berikan mereka selalu kesehatan, kekuatan, baik pada Satgas COVID-19 maupun pada para medis, ya Tuhan. Kami tahu banyak yang telah gugur, para medis dan Satgas, tapi kami yakin dan percaya semangat mereka tidak akan putus untuk selalu mengarahkan kami, memberikan kami semangat dan merawat kami, ya Tuhan, baik rekan-rekan kami yang ada terkena dampak COVID-19, ya Tuhan. Kami juga berdoa kepada kenormalan baru yang mungkin sudah dicanangkan, sudah dikatakan, tapi kami yakin dan percaya Engkau akan memberikan kenormalan yang memang benar-benar kami rasakan, ya Tuhan, walaupun pada saat ini ada beberapa yang belum bisa menikmati dengan kenormalan baru ini, tetapi kami yakin dan percaya dari situasi ini kami akan menjaga kembali kesehatan dan fisik kami, ya Tuhan, dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ini doa dan permohonan kami, ya Tuhan. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami sedang berdoa syafaat Tuhan. Sekarang kami berdoa untuk gereja dan pelayanan Tuhan Yesus. Berkati setiap petugas dari GPIB Kinasi dan juga GPIB Marga Mulia Yogyakarta Tuhan Yesus, baik dari pendeta, majelis, setiap sektor pelayanannya, dan juga seluruh jemaatnya Tuhan, baik dari yang tua hingga sampai yang muda. Kami percaya Tuhan, kami masing-masing diberikan karya yang luar biasa oleh Tuhan Yesus untuk selalu melakukan ibadah pelayanan di gereja, baik itu di lingkungan, keluarga, ataupun sosial Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, apapun pelayanan yang kami lakukan adalah dapat menjadi pelayanan yang berguna bagi orang lain dan dapat menjadi berkat di sekitar kami Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga unit-unit misioner pelekat komisi Tuhan, mulai dari PKLU, PKB, PKP, PT, GP, dan PA Tuhan Yesus, berkati semua sektor pelayanan di seluruh daerah di Indonesia Tuhan, bukan hanya GPIB Kinasi ataupun Marga Mulia. Tuhan Yesus mau membuat rencana indah pada waktu yang tepat Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus selalu memberikan damai sejahtera selama apapun yang kami lakukan hal tersebut dalam berdoa dan senantiasa mengucap syukur apapun yang telah kami lakukan Tuhan. Berkati juga ibadah
daring selama masa pandemi ini, Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, keterbatasan masalah ekonomi ataupun apapun itu, tapi kami akan percaya Tuhan, meskipun ibadah kami daring seperti ini, tidak pernah berkurang rasa senantiasa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan berikan, itu adalah indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang baik, untuk setiap nafas hidup kami, untuk melanjutkan serangkaian doa kami pada malam hari ini. Bapak kan berdoa untuk Pelkat GP. Kami berdoa untuk setiap anggota gerakan pemuda dimanapun berada, baik di Tangerang maupun di Yogyakarta, yang melakukan pembelajaran melalui daring. Kiranya Bapak selalu memberkati setiap usaha yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, baik tugas-tugas mereka selesaikan dengan penuh baik dan rasa tanggung jawab. Untuk teman-teman kami yang sedang menyusun skripsi atau tugas akhir perkuliahan, kiranya Tuhan selalu memberkati mereka dengan setiap apa yang mereka lakukan. Tuhan mau sertai mereka selalu. Bapa yang baik, untuk setiap nafas hidup kami berdoa juga untuk setiap anggota gerakan pemuda yang saat ini yang masih mencari pekerjaan. Kiranya Bapa selalu mau memberkati setiap usaha yang mereka lakukan saat ini, melamar pekerjaan dimanapun mereka tekuni maupun tidak ditekuni. Kiranya Engkau selalu memberkati. Dan setiap anggota gerakan pemuda yang sudah memiliki pekerjaan, kiranya Tuhan selalu menjaga mereka, memberkati mereka. Kiranya setiap pekerjaan yang mereka lakukan mau menjadi itu puji dan hormat hanya bagimu. Bapak yang baik, kami berdoa juga untuk setiap kesehatan kami. Bapak mau selalu menjaga kami di mana pada waktu ini musim di negara kami mengalami ada yang hujan, jadi Tuhan mau selalu menjaga kami dengan pergantian musim ini. Kiranya kami dapat selalu fit dalam menjaga tubuh kami. Bapak, untuk kami berdoa juga untuk setiap jodoh kami, yang setiap anggota gerakan pemuda yang sudah memiliki jodoh, Tuhan mau membina kami ke jenjang yang lebih baik, ke tahap yang lebih serius, karena Tuhan selalu menjaga hubungan ini dari hal-hal yang tidak baik untuk kelangsungan hubungan kami. Dan setiap anggota gerakan pemuda yang belum memiliki pasangan, kiranya Tuhan selalu mengarahkan mereka untuk mendapatkan jodoh yang hanya daripadamu, yang seiman, ya Bapak. Pada malam hari ini kami juga berdoa untuk setiap orang tua anggota gerakan pemuda, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka bekerja, hanya untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab mereka untuk memenuhi keperluan anak-anaknya. Kiranya apa yang mereka usahakan untuk setiap anak-anaknya dapat menjadi berkat untuk keluarga mereka. Bapak yang baik, kami berdoa juga untuk setiap kegiatan gerakan pemuda, baik GPIB Kinasi dan GPIB Margomulyo, kiranya segala kegiatan yang dilakukan secara online ini dapat berjalan sesuai dengan keinginanmu saja ya Bapak. Bapak, kami berdoa juga untuk setiap pengurus yang melakukan kegiatannya Bapak, berkatilah setiap pengurus, berkatilah setiap kegiatan yang mereka lakukan ya Bapak. Kiranya pelayanan yang kami lakukan dapat berbau harum hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah doa kami ya Bapak. Tuhan Yesus, kembali kami berterima kasih padamu Tuhan, karena pada saat ini kami semua bisa berkumpul untuk beribadah bersama dan memuliakan Engkau dengan teman-teman GP Kinasi dan Margomulyo. Terima kasih juga Tuhan untuk Penatua Peter Hatta yang dalam ibadah ini sudah memberitakan firman Tuhan, di mana firman Tuhan pada malam ini kami pemuda diingatkan untuk memiliki gaya hidup kudus seperti Engkau Tuhan, terutama di situasi pandemi saat ini. Kiranya firman yang sudah kami dengar dapat kami pahami dan terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Kiranya juga Engkau senantiasa melindungi dan menyertai Penatua Peter dan keluarganya Tuhan setiap hari. Tuhan, pada malam hari ini juga tak lupa kami berdoa untuk teman-teman GP yang
sudah bertugas mulai dari tim musik, tim multimedia, liturgos, dan teman-teman GP yang hadir dalam ibadah ini Tuhan. Kiranya Engkau selalu senantiasa menyertai dan melindungi kami. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk teman-teman GP kami yang belum sempat hadir. Kiranya Engkau tetap senantiasa menyertai dan melindungi mereka juga Tuhan. Tuhan Yesus, tak lupa juga kami minta ampun atas kesalahan dan dosa kami Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberikan Roh Kudus-Mu untuk menyertai dan melindungi kami, terutama di situasi pandemi saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapa yang maha baik, inilah kami, anak-anak muda dari GPIB Margomulyo dan GPIB Kinasih. Kami mohon Bapa, mampukan kami agar kami boleh memperbaiki pola hidup kami, karakter kami, paradigma kami, agar kami boleh menjadi pribadi yang diperbaharui hari demi hari semakin seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa saat ini untuk pribadi-pribadi yang bergumul, baik dalam pendidikan, kesehatan, dan apapun itu. Kami berdoa untuk saudara kami Jonathan, yang sedang dalam proses penyusunan skripsi. Ya Bapa, berilah kesehatan bagi Jonathan, beri kemampuan, beri kepintaran, ketelitian, agar Jonathan boleh menyelesaikan skripsinya dan hasilnya itu boleh menjadi hasil yang sungguh membanggakan. Berkatilah pendidikan Jonathan senantiasa ya Bapa. Kami berdoa juga untuk saudara kami Winda Tambunan yang beberapa saat lalu adiknya mengalami kecelakaan. Ya Bapa, kami mohon campur tangan-Mu Bapa. Engkau turun tangan, Engkau menjamah bagian tubuh yang sakit, tulang di pergelangan tangannya. Kiranya melalui kuasa-Mu dan melalui pengobatan yang dilakukan oleh para dokter, tenaga medis, obat-obatan, dan semua proses boleh membawa kesembuhan bagi pergelangan tangan dari adik dari Winda ini. Tuhan memberkati proses pemulihannya agar boleh berjalan dengan cepat dan baik. Kami berdoa juga untuk rekan kami yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan jamalah tubuh dia, berikan dia kesembuhan melalui istirahat yang dia jalani, melalui obat-obatan yang dia minum. Kiranya dia boleh kembali kuat dan sehat, dan kembali boleh melakukan aktivitasnya dengan baik. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami, dan kami menyerahkan pengharapan kami senantiasa ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya bersama dengan Engkau ada sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baiklah rekan muda, sebelum kita masuk ke dalam persembahan syukur, kita akan mendengarkan persembahan pujian virtual dari rekan kita GP Kinasih. Waktu dan tempat dipersilahkan.
Mohon maaf teman-teman semua dan Om Peter, ada sedikit gangguan pada malam hari ini. Segera diperbaiki. Terima kasih. Rekan muda, ya mohon maaf. Teman-teman, mari mungkin kita lanjut, karena ada kendala teknis.
Ya, sekali lagi teman-teman mohon maaf karena masih ada kendala teknis. Ya, kita mungkin bisa lanjutkan ke persembahan dulu. Nanti usai doa persembahan, kita akan lanjutkan ke persembahan pujian. Sekali lagi mohon maaf karena ada kendala teknis ya. Baiklah rekan muda, kita bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan kepadanya. Perlu kita ketahui bersama, untuk persembahan dapat dikumpulkan melalui kantor gereja, baik dari Margomulyo maupun dari Kinasih, atau bisa dikumpulkan melalui pengurus pelkat masing-masing yang bersangkutan, sesuai dengan mekanisme yang berlaku di gereja. Tuhan memberkati. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, kita nyanyikan untuk mengucap syukur melalui persembahan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ingin Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakai sebagai alatmu seumur hidupku.
Doa persembahan bagi yang bertugas dipersilahkan. Mari rekan-rekan pemuda kita bersatu di dalam doa. Selamat malam Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu, untuk segala penyertaan-Mu, juga kasih karunia-Mu Tuhan, di sepanjang kehidupan kami sampai pada saat ini Tuhan. Terutama pada malam hari ini, Engkau memberkati kami, sehingga kami boleh melaksanakan ibadah virtual secara bersama-sama, Gerakan Pemuda Kinasih, juga Gerakan Pemuda Marga Mulia. Kami yakin Tuhan, ibadah ini bisa berjalan bukan karena kuat kami, tapi karena turut campur tangan Tuhan dalam ibadah ini. Untuk itu Tuhan, sebagai rasa ungkapan syukur kami ingin menyerahkan persembahan ini kepadamu. Terima dan kuduskanlah ya Tuhan, biarlah persembahan ini boleh berguna bagi pelayanan kasih-Mu. Engkau berkati juga Tuhan, orang-orang yang mengelola persembahan ini, biarlah persembahan ini juga boleh digunakan sebaik mungkin hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami alaskan Tuhan, doa ini hanya ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebelum kita masuk dalam Warta Gerakan Pemuda, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari IGP Kinasih. Waktu dan tempat dipersilahkan.
Baik, terima kasih kepada teman-teman dari GP Kinasi. Kiranya persembahan pujian dapat membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan masuk ke dalam Warta Gerakan Pemuda. Yang pertama, Warta GP dari GPIB Kinasi. Yang selanjutnya akan disusul oleh Warta GP dari GPIB Margomulyo Yogyakarta. Waktu dan tempat dipersilahkan. Halo teman-teman Gerakan Pemuda GPIB Margomulyo dan GPIB Kinasi. Selamat malam Sabtu. Pertama, kami dari GPIB Kinasi mengucapkan terima kasih untuk GPIB Margomulyo telah diundang untuk ibadah bareng ini. Kami sangat bersenang hati dengan diundangnya kami di ibadah kali ini. Kami juga ingin berterima kasih kepada Penatua Bapak Peter Rehata. Terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Nah, teman-teman, untuk yang GPIB Kinasi, besok itu Sabtu tanggal 28 kita akan ada olahraga bareng di gereja dengan tema 90s. Jadi kita permainan-permainan yang dulu pernah kita mainin di masa-masa kita kecil, tapi dengan memperhatikan protokol yang ada. Nah, untuk di bulan Desember kita tidak ada mengadakan kegiatan apapun, tetapi kita ada melakukan kegiatan di hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020, yaitu ibadah Natal GP. Dan kita juga ada aksi Santa untuk kita kunjungan ke adik-adik pelayanan anak. Dan jangan lupa untuk teman-teman GPIB Margomulyo bisa juga kita follow IG GP Kinasi karena ada quiz dan games-gamesnya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih buat teman-teman dari Kinasi. Selanjutnya, Warta Gerakan Pemuda dari GPIB Margomulyo Yogyakarta. Yang pertama, terima kasih kepada pelayan firman, Om Penatua Peter Rehata. Terima kasih Om atas pelayanannya hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kami yang mendengarkan dan juga menjadi berkat bagi Om dalam pekerjaan, pelayanan, dan keluarga. Yang kedua, terima kasih juga untuk semua petugas ibadah Temu Sapa Pemuda pada hari ini tanggal 27 November 2020, baik dari teman-teman GPIB Margomulyo Yogyakarta dan juga teman-teman dari GP Kinasi. Selanjutnya, terima kasih juga buat rekan-rekan GPIB Kinasi dan Margomulyo yang sudah hadir pada Temu Sapa pada malam hari ini. Dan perlu diketahui bahwa ibadah pada hari ini adalah Temu Sapa Pemuda terakhir di tahun 2020, dan kita akan bertemu kembali dalam Temu Sapa Pemuda pada tanggal 15 Januari 2021 mendatang. Selanjutnya diingatkan buat kepada teman-teman semua, rekan-rekan muda, bahwa besok akan ada doa pagi di jam 6 pagi yang dipimpin oleh Vikaris Octavian Silahoy. Nanti untuk link Zoom akan diinformasikan melalui grup WhatsApp. Selanjutnya ibadah hari Minggu tanggal 29 November 2020 akan dilayankan 2 kali ibadah, yaitu jam 9 yang dipimpin oleh Pendeta Tabita Kristiani dan pada jam 17 WIB akan dipimpin oleh Pendeta Jennifer F. Elupesi Wawor. Selanjutnya ibadah keluarga terakhir di tahun 2020 akan dilaksanakan pada 2 Desember 2020 jam 18. Diharapkan teman-teman semua untuk bisa mengikuti ibadah keluarga ini. Nanti link Zoom juga akan diinformasikan melalui grup WhatsApp. Dan yang terakhir, terima kasih untuk kehadiran teman-teman dalam ibadah Gerakan Pemuda sepanjang tahun 2020 ini. Kiranya kita boleh melewati Minggu Advent dengan senantiasa berefleksi,
dan merasakan damai sejahtera dalam penantian hidup akan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan, baik kendala teknis yang kita rasakan selama ibadah pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih kepada pengurus yang bertugas. Waktu tambahan, setelah ibadah kita akan mengadakan foto bersama dan sesi hama-tama sejenak. Karena itu jangan langsung pada keluar dulu ya. Baik, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat 346. Kita nyanyikan pada bait yang pertama, Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah beserta Engkau. Doa penutup dan berkat dipersilahkan. Ya, rekan-rekan muda, mari kita mengakhiri ibadah ini dengan berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa pencipta langit dan bumi, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam 1 tahun ibadah GP yang sudah boleh berjalan dengan baik. Walaupun di tengah-tengah pandemi, namun kasih-Mu sungguh luar biasa atas kami. Dalam tangan kasih-Mu juga kami serahkan rencana Pelkat Gerakan Pemuda ke depan, khususnya di tahun 2021. Baik kami Gerakan Pemuda Margomulyo maupun Gerakan Pemuda Kinasih. Kiranya kami semakin menjadi anak-anak-Mu yang diberkati dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa. Kiranya damai dan kasih Tuhan menyertai saudara. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Saat teduh untuk kita sekalian. Demikianlah Temu Sapa Pemuda pada malam hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah bergabung. Selamat hari Jumat, Tuhan Yesus memberkati. Jangan keluar dulu, kita akan foto bersama. Iya. Nggak mau keluar aja aku. Nggak mau. Siapa sih? Oh, Kakak Iloy. Ayo teman-teman, monggo. Saya akan pimpin. Mari teman-teman yang masih bukanya masih ditutup dengan video, kita open dulu ya. Mungkin bisa dibantu dengan teman-teman yang lain.
Aduh, masih mungkin nih. Ya, sebentar ya. Mohon maaf menunggu karena ada kendala teknis. Karena ada 43 orang, jadi jikalau ada yang masih belum kelihatan mukanya, mohon dimaafkan. Baik. 1. Sebentar, belum kelihatan. Kita super gaya ini. Ya. Iya, sebentar ya, Kak. Ya, 1, Tolong gigit Sukari. 1, 2, 3. Oke, sekarang yang screen kedua. Screen kedua, jangan lupa, ya. Ini kita cuma 1 kali saja. Screen yang kedua, siap. Dengan muka yang sama. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih semua. Untuk selanjutnya, dipersilakan Kak Henok. Oh iya, sebelum kita akhiri, kita doa dulu. Doa akhir pelayanan, belum doa ya. Ya, ayo doa dulu. Teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berserta dalam kerajaan surga, puji syukur kami aturkan. Kami telah melakukan pelayanan kami Tuhan. Kiranya pelayanan kami berserta di hadirat-Mu, walaupun ada sedikit kekurangan maupun kendala dalam pelayanan kami, kiranya apa yang kami lakukan masih Kau terima Tuhan dan berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu Tuhan, dan firman-Mu dapat kami terima Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, terima kasih Om Peter pelayanannya. Ya, terima kasih. Teman-teman Semangat juga. semua. Ya, Terima kasih Om Peter. Terima kasih Om Peter. Ya, sama-sama. Terima kasih Om Pit. Terima kasih Om. Terima kasih Om Peter. Ya, sama-sama. Kakak Teddy, selamat datang. Terima kasih Om Peter. Terima kasih orang-orang yang di atas balkon sana. Terima kasih Om Peter. Terima kasih multimedianya, keren banget. Sama-sama. Terima kasih untuk pamit Mike. dulu ya. Thank you Om Peter Donkey. Ya, pamit dulu. Ya Om, makasih banyak Om. Thank you Om. Thank you banyak Om. Hai Kak Queen. Oke, baik teman-teman, masih ada 38 orang nih. Kayaknya kita tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Cie Bung Niko, Iya, kayaknya perlu kita kenalan dulu deh. Saya Asa mulai dari Kakak saya Nikitong, Kak. Oke, kayaknya Kakak kita mulai. kurang kasih sayang, Kakak. Oke.